Saudara, nasib tragis dialami oleh seorang bos rental mobil asal Jakarta. Korban bernama Burhanis mencari mobil rental miliknya yang hilang selama beberapa bulan. Bahkan ia sempat membuat laporan polisi soal kehilangan mobil. Namun Burhanis akhirnya menemukan mobilnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tapi saat hendak mengambil mobil rental miliknya, Burhanis malah diteriaki maling. Korban pun harus meninggal usai menjadi sasaran amuk. Iki lho sing digawe lek aji iki lho. Peristiwa naas itu terjadi pada 6 Juni lalu di Desa Sumberekso, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Berbekal kunci cadangan, Burhanis dan 3 rekannya berusaha mengambil mobil rental miliknya yang terparkir di salah satu rumah warga. Namun, warga mengamuk lantaran menduga mereka adalah maling mobil. Warga mengejar mobil korban yang tengah melaju. Korban pun dipaksa turun dari mobil, kemudian dihajar massa. Selain menganiaya Burhanis dan kawan-kawannya, warga juga merusak dan membakar mobil lain yang mengangkut 4 orang itu dari Jakarta. Para korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawa Burhanis tak tertolong. Saudara, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka warga Sukolilo. Tersangka EN disebut mengejar dan menghadang mobil rental putih yang dibawa Burhanis. Tersangka lain BC juga mengejar dan menghadang serta mengambil alih mobil korban. Keduanya bersama dengan tersangka AG juga menganiaya korban. Selain itu, satu lagi tersangka berinisial M yang ditangkap pada Senin kemarin menendang korban berinisial SH. Polisi telah memeriksa setidaknya 35 saksi. Polisi mengatakan kemungkinan jumlah tersangka masih akan bertambah. Polisi meminta para terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi 1 orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi pidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Memang kalau dari hasil video tidak serta-merta orang itu bisa dipidana. Kita kewajibannya adalah membuktikan siapa melakukan apa dengan apa, dan itu merupakan suatu rangkaian yang nanti akan kita buktikan. Sang bos rental mobil sebetulnya sempat membuat laporan polisi soal kehilangan mobil ke Polres Jakarta Timur pada 21 Februari lalu. Korban mencari mobilnya yang disewa oleh pelanggannya RP. RP ini kemudian kembali menyewa mobil korban selama 2 bulan pada November 2023. Namun, Burhanis tidak bisa menghubungi RP saat ingin menanyakan kepastian kelanjutan sewa menyewa. Padahal RP ini baru membayar 1 bulan harga sewa. Korban kemudian memeriksa GPS di mobil rentalnya. Korban mendapati mobil telah disewakan kembali oleh RP di Banten. Korban juga mendapati mobilnya ini telah berganti plat nomor dan dipegang oleh orang lain. Mobil itu juga pernah melintas hingga ke wilayah Sumatera. Penyidik sendiri telah meminta korban untuk terus berkoordinasi soal keberadaan mobilnya. RP sendiri kami baru layangkan satu kali undangan klarifikasi. Namun sesuai dengan alamat yang diberikan oleh korban ke kami, sedangkan Sumasi saja tidak diterima oleh si RP. Kita punya surat juga tidak ditanggapi diterima oleh RP itu sendiri. Meski telah melaporkan kehilangan mobil ke polisi pada 6 Juni lalu, Burhanis akhirnya memilih untuk mengambil mobil rental yang ia temukan di Pati. Mengira korban hendak mencuri, warga yang melihat korban akan membawa pergi mobilnya lalu meneriaki maling. Mobil korban terparkir di salah satu halaman rumah warga AG. Meski demikian, AG yang juga menjadi tersangka kekerasan mengatakan bahwa itu merupakan mobil pinjaman dari seorang teman. Polisi masih mendalami status mobil rental jenis minibus milik korban. Polisi kini menelusuri status mobil Yo putih itu serta berapa lama mobil tersebut dirental dan belum dikembalikan sehingga harus diambil sendiri oleh pemilik rental. Dan polisi
hingga kini masih mencari keberadaan mobil rental milik korban. Saudara, sejumlah pengusaha jasa rental berharap agar kasus pengeroyokan ini diusut tuntas. Paguyuban pengusaha jasa rental Jawa Tengah pun mengirimkan puluhan karangan bunga ke Polresta Pati untuk mendukung upaya polisi menangani kasus ini. Mereka sangat prihatin atas kejadian yang menimpa korban sesama pengusaha jasa rental mobil. Bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati ini banyak menuai komentar warganet. Sejumlah warganet mengungkapkan deretan iklan jual beli mobil dan motor di kawasan Pati yang diduga tidak memiliki kelengkapan surat atau STNK only, mereka menyebutnya. Seakan-akan ini adalah hal yang lazim. YouTuber sekaligus pengusaha rental Ridwan Hanif pun punya pengalaman mencari mobil rentalnya. Ya, pengalaman di Pati itu lebih unik karena kita udah ke kampung-kampung ternyata nggak dapet. Waktu kita mau pulang balik ke Jakarta, tiba-tiba itu mobil ada di angkringan seberangnya Polres. Jadi ternyata yang penadahnya itu lagi sama teman-temannya lagi makan depan situ. Jaraknya tuh mungkin 100 meter sebelum Polres Pati. Ya udah akhirnya kita grebek, bawa ke Polres Pati, udah langsung kita proses sampai akhirnya mobilnya balik sih. Itu pas beruntung ya Mas, lagi di dekat Polres ya Mas? Iya, lagi beruntung. Karena kita udah posisinya tuh hopeless mau pulang gitu kan. Lalu apa iya Pati menjadi kawasan zona hitam atau yang ditakuti oleh para pelaku bisnis rental mobil? Pejabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro pun menegaskan bahwa kawasan Sukolilo, TKP pengeroyokan bos rental mobil di Pati, bukanlah kampung bandit. Di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian hari. Polisi telah memeriksa setidaknya 35 saksi terkait kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Selain kasus pengeroyokan, kasus kehilangan mobil korban pun terus diusut polisi. Akankah jumlah tersangka akan bertambah? Kita akan tunggu hasil penyidikan polisi selanjutnya.